bahan pembuatan gulainya nih. Yang pertama daun serai. Yang pertama serai 1 batang. Yang kedua daun kunyit 1 lembar kalau yang besar, kalau yang kecil bisa 2 lembar. Terus daun salam 3 lembar. Daun jeruk 1 lembar. Lengkuas 2 ruas. Kunyit 1 ruas dan jahe. Terus ada bawang merah cabai merah 1 ons, cabai rawit setengah ons, bawang merah 15 siung, bawang putih 5 siung. Untuk isian itu ada udang rebon 1 ons, kacang panjang 1 kilo, dan telur 14 butir. Untuk ketupat bisa diganti dengan lontong, atau juga bisa kalian beli juga di pasar atau di warung terdekat. Nah, kalau saya ketupatnya itu isinya bikinnya 12 buah ketupat. Ini cetakannya dengan beras setengah liter dan daun pisang. Yang terakhir untuk gulainya ada santan 2 butir kelapa. Untuk gulai nggak terlalu hitam, nggak terlalu putih, agak kekuning-kuningan, dibuat kental. Bersihkan ujung kacang panjang, 2 ujung kacang panjang, dan potong iris kacang panjang sepanjang 2 cm. Selanjutnya bersihkan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, dan kunyit. Pertama kita siapin 2 buah daun pisang berbentuk lingkaran sesuai tutupnya, dan 1 daun pisang berbentuk persegi. Daun pisang pertama yang bulat tadi pertama kita taruh di tutupnya, pasang di silindernya. Daun pisang yang kotak tadi dimasukkan ke dalam silinder ini. Kemudian diratakan. Nah, maka selanjutnya untuk lontongnya, masukkan 2 sendok makan beras yang sudah dicuci tadi. 2,5 sendok makan, maaf, revisi. Daun lingkaran tadi diletakkan di dalam lingkaran tersebut, kemudian tutup. Oh ya, untuk daun pisang tadi yang bagian hijau yang lebih freshnya itu di bagian ke dalam ya. Untuk lontongnya sudah dimasukkan beras dan daun tadi, tutup silindernya, kemudian dimasukkan ke dalam periuk dan direndam dan direbus di dalam air. Setelah bumbu-bumbu tadi dibersihkan, kemudian dicuci sekilas, masukkan ke dalam blender dan beri sedikit santan untuk mempermudah dia di blender. Untuk blendernya terserah mau cepat atau lamanya. Oh ya, untuk tadi itu tidak ditambahkan cabai juga ya, cabai juga tetap dibersihkan.
Sembari kita menunggu bumbu tadi di blender, masukkan semua santan ke dalam kuali. Halus ya, Bang. Kunyit ke dalam santan yang telah ditumis kualitas tadi. Cuci terlebih dahulu serai, kemudian geprek dengan setelah digeprek, cuci kembali dan masukkan ke dalam kualinya. Oh ya, patahkan dua dulu terlebih dahulu seperti ini. Masukkan seperempat sendok teh biji pala, bubuk biji pala. Bumbu tadi di blender dengan halus, masukkan ke dalam kuali semuanya. Untuk membersihkan sisa bumbu yang ada di blender, masukkan kuah santan ke dalamnya, lalu diratakan kuahnya, kemudian masukkan lagi ke dalam kuali. Ya, kencangin. Setelah bumbu dan santan dimasukkan, nyalakan kompor dengan api kecil. Kemudian aduk santan terus menerus, jangan sampai pecah santan atau sampai berbuih. Sembari menunggu kuah santan tadi mendidih, kupas telur. Kemudian setelah kacang panjang tadi cuci dan rendam beberapa saat. Ketika kuah santan telah mendidih, tunggu waktu 5 menit, kemudian masukkan telur dan kacang ke dalam kuah santan tadi. Setelah mendidih, masukkan telur sembari diaduk kuahnya. Masukkan kacang panjang. Masukkan kacang panjang kemudian. Masukkan kacang panjang setelah beberapa saat telur. Selanjutnya bahan untuk penambah ketupat supaya lebih sedap, lebih enak. Yang pertama yaitu mie goreng. Yang pertama pastinya kita butuh mie, yaitu mie telur cap 3 ayam, mie pipih 1 bungkus. Terus cabai rawit 3 buah cabai rawit, 5 buah cabai merah biasa, 4 siung bawang putih, 1 ruas jahe, daun bawang, kecap, dan juga kol banyak ini. Untuk ini mie ini digunakan untuk ketupat sebanyak 35 porsi. Ketika gulai hampir matang, masukkan daun jeruk dan masukkan asam kandis, 1 buah asam kandis. Revisi bukan 1 buah, secukupnya saja asam kandis. Nah, lalu lanjutkan aduknya, jangan sampai pecah santan ya. Rebus terlebih dahulu mie. Bumbu-bumbu untuk mie tadi setelah dibersihkan, masukkan ke blender, beri sedikit air, kemudian di blender hingga halus. Bumbu yang sudah di blender dengan halus, tumis di atas kompor dan masukkan sedikit minyak. Masukkan daun bawang segenggam tangan, lalu aduk kembali, tumis kembali. Ditumis beberapa saat, masukkan mie yang sudah direbus tadi dan sudah dicuci. Kemudian aduk, tambahkan kol yang sudah diiris tadi.
kemudian tambahkan kecap. Selanjutnya garam secukupnya. Kemudian aduk hingga rata. Lontong yang telah direbus tadi airnya berubah menjadi menguning dan berkurang setengah, dan beginilah bentuk minyak setelah dimasak tadi. Dan untuk gulainya, ini untuk gulainya ya. Dicoba dulu mah ke tempatnya. Gimana rasanya mah? Enak karena ada udang rebonnya, jadi rasanya sedap. Coba dong deskripsiin sedikit ya. Apa aja? Deskripsiin lagi lebih sedikit. Gimana kuahnya kental atau gimana? Kuahnya nggak kental, nggak encer, sedang. Kuahnya pas. Ada lagi mah? Gulainya juga pas. Mie-nya juga enak. Ada bawang goreng, ada bawang, lengkap kerupuknya. Terima kasih ya Mak testimoninya.